Oh, justru Pak Ganjar paling kecil keterkenalannya, tapi elektabilitasnya tinggi. Betul. Kenapa kok bisa mendapat elektabilitas lebih tinggi gitu ya? Karena di antara yang kenal itu yang suka gitu ya, yang dan suka kepada Pak Ganjar lebih tinggi likability-nya, tingkat penerimaan publik kepada Pak Ganjar lebih tinggi, di atas 80%, Pak Anies dan Pak Prabowo itu sekitar 70-an%. Itu yang menjelaskan mengapa Pak Ganjar unggul gitu ya. Dan memang ada perubahan ya, dari Pak Prabowo menurun, kemudian Anies agak sedikit naik, Ganjar konsisten berada di atas dalam setahun terakhir. Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Tengah, sudah menyatakan siap. Pernyataan ini kemudian dikaitkan dengan kesiapannya sebagai calon presiden dan diprediksi bakal merubah banyak peta, terutama peta koalisi berbagai partai politik. Kenapa? Karena Ganjar merajai mayoritas survei tentang elektabilitas kandidat presiden 2024. Diakui atau tidak, harga paling mahal dalam peta persaingan calon presiden. Berbagai hasil survei membuktikan dia memiliki potensi atau berpeluang besar memenangkan pertarungan 2024 mendatang. Apakah pernyataan Ganjar ini bakal merubah peta koalisi, meningkatkan suhu politik nasional, hingga kondusivitas PDIP lebih adem, atau malah serangan kepada Ganjar akan semakin keras? 377 hari menuju pemilu. Survei Capres 2024, Ganjar tinggalkan Prabowo dan Anies. Kalau simulasi 3 nama, maka Ganjar unggul sekitar 10-20% dibandingkan pesaingnya nomor 2, yakni Anies 24,2%, diikuti oleh Prabowo. Jadi Prabowo sama Anies pada Januari 2023 ini berada pada posisi yang saling kejar atau pada posisi yang sama, kompetitif. Seperti biasa masih yang unggul adalah Ganjar Pranowo 27%, diikuti oleh Anies Baswedan sekitar 17%, lalu Prabowo Subianto 16%. Elektabilitas atau tingkat keterpilihan Ganjar Pranowo meninggalkan Prabowo Subianto dan Anies Baswedan pada survei elektabilitas Capres 2024. Ganjar meraih dukungan 32,4%, unggul 6-7% terhadap rivalnya Anies dan Prabowo. Anies didukung 26,8% dan Prabowo 25,6% saat survei 4 figur Capres. Sedangkan simulasi 3 figur, Ganjar mendapatkan 33,7%, Anies 28,1%, dan Prabowo 26,1%. Demikianlah hasil temuan survei Saiful Mujani Research and Consulting atau SMRC terbaru. Hasil survei SMRC periode 2022. Simulasi 4 figur, Ganjar 32,4%, Anies Baswedan 26,8%, dan Prabowo 25,6%. Simulasi 3 figur, Ganjar 33,7%, Anies Baswedan 28,1%, dan Prabowo 26,1%. Survei Pilpres 2024 LSI periode 7-11 Januari 2023. Ganjar 33,7%, Anies 28,1%, dan Prabowo 26,1%. Survei Pilpres 2024 LSI periode 7-11 Januari 2023. Ganjar 29,2%, Prabowo Subianto 19,4%, Anies Baswedan 16,5%, Ridwan Kamil 8,7%, Sandiaga Uno 3,4%, Agus Harimurti Yudhoyono 1,9%, Erick Thohir 1,6%, Erlangga Hartarto 0,9%, Muhaimin Iskandar 0,8%, dan Puan Maharani 0,6%. Hasil survei Lembaga Survei Indonesia atau LSI awal tahun 2023 menunjukkan elektabilitas Gubernur Jawa Tengah, yakni Ganjar Pranowo adalah yang tertinggi dibandingkan kandidat Capres pemilu 2024 lainnya.
Berikut profil Ganjar Pranowo yang terkenal sebagai bakal capres pemilu 2024 dengan elektabilitas tertinggi. Menurut survei LSI awal tahun 2023, Ganjar Pranowo masih menjadi pilihan terbanyak jika pemilihan presiden atau pilpres diselenggarakan hari ini. Hal itu diketahui dari hasil survei nasional yang dilakukan pada 7-11 Januari 2023 kepada 1.221 responden melalui metode Random Digit Dialing atau RDD. Elektabilitas kandidat capres pemilu 2024 Ganjar Pranowo yang juga kader Partai Demokrat Indonesia Perjuangan atau PDIP itu berada di angka 27,2%. Sementara itu, kandidat capres pemilu 2024 mantan Gubernur DKI Jakarta yakni Anies Baswedan berada di angka 16,8%. Anies juga bersaing ketat dengan kandidat capres pemilu 2024 yang juga Ketua Umum Partai Gerindra yakni Prabowo Subianto dengan elektabilitas sebesar 16%. Direktur Eksekutif LSI Jayadi Hanan dalam pemaparan hasil survei pada Minggu 22 Januari lalu mengatakan, selain ketiga nama tersebut, ada juga nama Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dengan 7,2% dan Ketua Umum Partai Demokrat yakni Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY dengan 2,4%. Kemudian Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif atau Menparekraf Sandiaga Salahuddin Uno dengan 2,1% dan Gubernur Jawa Timur dengan Hovifah Indar Parawansa 1,8% dan Menteri Badan Usaha Milik Negara atau BUMN Erick Thohir di angka 1,3%. Selanjutnya ada nama Wakil Presiden Kiai Haji Ma'ruf Amin dengan elektabilitas 1,3%. Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto, Ketua DPR RI Puan Maharani, dan ex-Panglima TNI Gatot Nurmantio sama-sama berada di angka 1,0%. Anies bersaing ketat dengan kandidat capres pemilu 2024 yang juga Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dengan elektabilitasnya sebesar 16%. Sementara itu ada nama 6 tokoh yang elektabilitasnya berada di bawah 1%. Mereka adalah Kepala Badan Intelijen Negara atau BIN Budi Gunawan, Menteri Sosial atau Mensos Tri Risma hari ini, dan Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR Bambang Susatyo. Kemudian Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Muhammad Mahfud MD, Menteri Dalam Negeri atau Mendagri Tito Karnavian, dan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar. Profil Ganjar Pranowo dikutip dari kontan.co.id. Ganjar Pranowo sudah santer menjadi kandidat Capres 2024. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo sering mendominasi hasil survei elektabilitas Toko Capres 2024. Nama Ganjar Pranowo memang sudah tidak asing lagi di sebagian masyarakat Indonesia. Selain karena sebagai Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo sangat aktif di media sosial. Akun Instagram resmi Ganjar Pranowo memiliki pengikut 5 juta orang. Di Twitter, Ganjar Pranowo memiliki 2,7 pengikut. Channel YouTube Ganjar Pranowo memiliki 1,3 juta subscriber. Di bidang politik, Ganjar Pranowo juga bukan tokoh kemarin sore. Ganjar Pranowo sudah melintang di dunia politik sejak lama. Sebagai kader PDI Perjuangan, Ganjar Pranowo telah menjadi anggota DPR pada tahun 2004. Sebelumnya, Ganjar Pranowo telah menduduki posisi strategis di PDI Perjuangan. Berikut adalah profil Ganjar dikutip dari website Pemprov Jawa Tengah. Nama Haji Ganjar Pranowo SH, tempat tanggal lahir Karanganyar 28 Oktober 1968. Agama Islam, jabatan Gubernur Provinsi Jawa Tengah, status perkawinan, menikah, jumlah anak 1. Nama istri Hajah Siti Atikoh Supriyanti, STP, MT, MPP. Pendidikan SDN 1 Kutoarjo, lulus tahun 1981. SMPN 1 Kutoarjo, lulus tahun 1984. SMA BOPKRI 1 Yogyakarta, lulus pada tahun 1987. Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, lulus tahun 1995. Jurusan Ilmu Politik Pasca Sarjana Universitas Indonesia yang sekarang sedang ditempuh. Pengalaman organisasi 1991 Mapala Majestic FH dan Mapagama UGM 1992 sampai 1995. Gerakan Demokrat Kampus atau GEDEK
2002 sampai 2005, Deputi 1 Badan Pendidikan dan Pelatihan Pusat atau Badiklatpus PDI Perjuangan. 2003 sampai 2005, anggota Bidang Penggalangan Panitia Pemenangan Pemilu atau PAPPU Pusat PDI Perjuangan. 2005 sampai 2010, Wakil Kepala Badan Penanggulangan Bencana atau Baguna DPP PDI Perjuangan. 2010 sampai dengan sekarang, Ketua Departemen Pemerintahan Nasional DPP PDI Perjuangan. Pengalaman kerja yakni 1995 sampai 1999 konsultan HRD di PT Prakarsa. Pengalaman lembaga negara 2004 sampai 2009 anggota Komisi 4 DPR RI, yakni membidangi pertanian, perkebunan, kehutanan, kelautan, perikanan, serta pangan. 2004 sampai 2009 anggota Badan Legislasi DPR RI. 2007 sampai 2009 Ketua Panitia Khusus RUU tentang Partai Politik di DPR RI. 2007 sampai 2009 Ketua Panitia Khusus RUU tentang MPR, DPR, DPP dan DPRD di DPR RI. 2007 sampai 2009 Sekretaris 1 Fraksi PDI Perjuangan DPR RI. 2009 sampai 2010 Sekretaris Fraksi PDI Perjuangan MPR RI. 2009 sampai 2010 anggota Pansus Angket Bank Senturi di DPR RI. 2009 sampai 2013 Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI yang membidangi pemerintahan dalam negeri dan otonomi daerah, aparatur negara dan reformasi birokrasi, kepemiluan, pertahanan dan performa agraria. 2010 sampai 2013 Wakil Sekretaris Fraksi PDI Perjuangan DPR RI. 2010 sampai 2013 anggota tim Wasenturi di DPR RI, dan yang terakhir 2013 sampai dengan sekarang menjadi Gubernur Provinsi Jawa Tengah.